Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan 17. Dengan tema, diselamatkan untuk melayani Yesus Kristus. Diselamatkan untuk melayani Yesus Kristus. Teman-temanku sekalian, 1 Timotius ini merupakan kitab atau surat pastoral atau dengan surat penggembalaan. Tidak hanya 1 Timotius saja, tetapi 2 Timotius juga dan juga Titus. Ini merupakan surat penggembalaan atau sering disebut dengan pastoral epistle. Ini ditulis oleh Paulus untuk Timotius dan juga Titus, supaya mereka menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Efesus dan Kreta Asia Kecil, sekaligus menggembalakan jemaat tersebut. Karena beberapa jemaat tersebut sedang tenggelam dengan ajaran yang sia-sia, dan beberapa orang juga ingin menjadi pengajar hukum Taurat, tetapi yang mereka ajarkan itu tidak dimengerti dan mereka sendiri pun tidak paham apa yang mereka ajarkan itu. Oleh karena itu, Paulus meminta Timotius untuk tinggal di Efesus agar memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Mereka tidak mengajarkan tentang keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah, 1 Timotius ini ditulis tahun 63 Masehi setelah Paulus bebas dari penjara sekitar tahun 62 Masehi. Tahun penulisan 1 dan 2 Timotius dan Titus berbeda-beda. 2 Timotius tahun 65 Masehi dan Titus tahun 64 Masehi. Bagian perenungan kita pada hari ini adalah tentang ucapan syukur Rasul Paulus karena ia telah mendapat anugerah dari Tuhan, yakni diselamatkan oleh anugerah dan akhirnya dia mempersembahkan hidupnya sebagai pelayan Tuhan lewat beberapa jemaat yang ia gembalakan dan beberapa orang yang pernah ia layani. Oleh sebab itu firman Tuhan ini dibagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama, ucapan syukur Rasul Paulus dapat kita lihat di ayat yang ke-12. Dalam bagian ini Paulus mengucap syukur karena Tuhan telah menguatkan dia dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kata kerja menguatkan dalam bagian ini adalah endunamosanti, aorist participle aktif, telah diperkuat. Nah, artinya bukan karena dirinya sendiri ia kuat, melainkan ada oknum yang menguatkan dia, yaitu Allah itu sendiri. Allah itu datang dan Allah itu sendiri menguatkan agar dalam melakukan pelayanan yang telah dipercayakannya kepada Paulus, ia juga bersyukur karena Allah telah memilih dia menjadi pelayan Tuhan. Ini merupakan suatu keistimewaan bagi Paulus, karena di antara semua orang pada zamannya, hanya ia yang terpilih menjadi pelayan Tuhan yang setia. Jadi, ucapan syukur Paulus dalam bagian ini disebabkan oleh karunia Tuhan kepadanya serta pelayanan yang ia terima dari Tuhan. Lalu apa yang menjadi ucapan syukur kita juga pada saat ini? Ketika kita telah menerima dan mencicipi anugerah Tuhan itu, apakah kita hanya menerima anugerah itu atau kita juga mau menyatakan syukur kepada Tuhan lewat hidup kita? Dengan melakukan pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita, sekecil apapun pelayanan itu, bagian ini mengajarkan kita penting mengucap syukur kepada Tuhan, karena tanpa anugerah Tuhan, kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita. Kita tidak bisa melayani, bahkan kita tidak bisa hidup sampai saat ini. Masa lalu yang mendatangkan anugerah Allah yang besar, itu merupakan poin yang kedua. Masa lalu yang mendatangkan anugerah Allah yang besar. Ini dapat kita lihat dalam ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Dalam bagian ini, Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius, anak rohaninya, tentang kehidupan yang dahulu sebelum ia bertobat. Jelas dikatakan ia seorang penghujat, seorang yang menghina ajaran Kristus. Ia bukan hanya menghina, tetapi menganiaya dengan fisik setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan dikatakan ia sangat ganas, yaitu sangat buas, ibaratkannya seperti serigala yang ketika keluar dari guanya, dia langsung mencari mangsanya. Seperti itulah. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Paulus menyampaikan kehidupannya sebelum bertobat kepada Timotius? Nah, jawabannya adalah supaya Timotius tidak seperti Paulus yang di mana ia seorang yang pintar akan tetapi kepintarannya itu tidak digunakan dengan benar. Sekaligus
mengingatkan dia bahwa begitu bobroknya kehidupannya sebelum mengenal Tuhan, begitu hancurnya hidupnya, betapa rusaknya hidupnya tanpa Kristus, sehingga ia mengakui kebobrokannya itu terjadi karena ia tidak memiliki pengenalan yang dalam kepada Kristus. Tetapi oleh anugerah yang besar dari Tuhan, ia dipanggil menjadi hamba Tuhan, sehingga ia memiliki iman dan kasih di dalam Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi penghambat kita untuk melayani? Apa yang menjadi penghambat kita? Nah, jika dahulu di dalam kehidupan kita, kita jauh dari Tuhan, maka oleh karena itu, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini tentang Paulus yang meninggalkan kehidupannya yang lama dan beralih kepada kehidupan barunya. Dan dia pun melakukan pelayanan bagi Tuhan. Dia belajar dari masa lalunya yang buruk sampai mendapat anugerah yang besar, yaitu pertobatan sejati dari Allah. Sebab itulah ia menjadi pelayan Tuhan yang giat dan serius, supaya keselamatan itu bisa dibagikan kepada semua orang yang dilayaninya. Dan di ayat 15 Paulus menekankan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan hal itu memang benar, supaya setiap yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Tetapi Paulus mengatakan bahwa di antara orang yang berdosa, dialah yang paling berdosa. Ini merupakan kesadaran penuh dari dalam diri Paulus tentang masa lalunya. Tetapi hanya karena mengalami perjumpaan dengan Kristus, itulah ia dikasihi dan diselamatkan. Sehingga kisah hidupnya ini menjadi kesaksian bagi kita, bagi saya sendiri, dan bagi semua orang. Dan kesaksian hidupnya itulah juga yang menjadi alat untuk melayani orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus pada zamannya, termasuk kepada kita pada hari ini. Jadi Paulus ini adalah salah satu contoh rasul yang telah menerima anugerah yang besar dari Allah, sehingga melalui anugerah itu ia mau menyerahkan hidupnya menjadi pelayan Tuhan yang setia sampai mati. Dalam bagian ini yang bisa kita renungkan dan pelajari adalah bahwa dari perjalanan kehidupan Paulus sebelum dan sesudah bertobat, kita melihat anugerah Allah yang menyelamatkan Paulus dari kehidupan yang gelap atau kelam. Kristus memakai Paulus sebagai instrumen Allah untuk memberitakan Injil Kristus. Demikian juga dengan kita. Apa yang mendorong kita melayani Tuhan atau belajar? Apakah anugerah Allah atau hanya karena mau ikut-ikutan saja? Apakah kita mempelajari firman Tuhan itu untuk ikut-ikutan saja, atau karena penasaran tentang siapa itu Allah, atau tentang apa isi Alkitab? Kita hanya penasaran, apakah seperti itu? Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku, untuk mengetahui alasan itu, firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita, yaitu kita dipanggil bukan karena kebetulan, tetapi itu semua anugerah Allah, supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang taat dan setia seperti Paulus. Kita dipanggil supaya kita mengerti bahwa melalui Kristus kita beroleh keselamatan, bukan karena kita memiliki masa lalu yang baik atau tidak baik, bukan karena kita kuat maka kita selamat, melainkan hanya anugerah Allah. Maka melalui anugerah itu, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, kiranya Tuhan memberkati.